yaitu tentang AOP. Apa itu AOP? AOP atau Automated Online Proctoring yang dikenal sebagai sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang sering kita dengarkan untuk membantu peserta ujian secara otomatis melalui kamera dan perangkat komputer. Terus, apa bedanya AOP dengan ujian tatap muka? Jika ujian tatap muka, terdapat pengawas yang mengawasi langsung di ruang kelas dan sifatnya luring antar pengawas dan peserta ujian. Sedangkan ujian daring, fungsi tersebut dilakukan oleh sistem teknologi yang mampu mendeteksi aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Penggunaan AOP. Dengan adanya AOP, mahasiswa dapat ujian dari lokasi masing-masing tanpa mengurangi kualitas dan kredibilitas proses evaluasi pembelajaran. Dengan sistem ini, membantu memastikan bahwa ujian dilakukan secara jujur dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, bagaimana cara kerja AOP? Yang pertama, verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa diminta melakukan verifikasi identitas, misalnya dengan menunjukkan kartu identitas atau melakukan pencocokan wajah melalui kamera. Yang kedua, ada pemantauan skema ujian. Ketika ujian berlangsung, sistem akan memantau aktivitas peserta secara real-time melalui kamera dan mikrofon yang tersedia pada perangkat. Yang ketiga, ada analisis otomatis. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh algoritma AI. Jika ditemukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan aturan ujian, sistem akan memberikan tanda atau peringatan kepada pengelola ujian untuk ditinjau lebih lanjut. Yang keempat, ada pelaporan. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan yang berisi rekaman dan catatan aktivitas peserta selama ujian sebagai bahan evaluasi oleh pihak universitas. Kemudian AOP ini ada manfaatnya juga loh. Yang pertama itu, manfaat dari AOP adalah mencegah kecurangan akademik. Sistem membantu mengurangi peluang terjadinya tindakan seperti menyontek, bekerja sama dengan pihak lain, atau menggunakan sumber yang tidak diizinkan selama ujian. Yang kedua, menciptakan keadilan. Semua mahasiswa diawasi dengan standar yang sama sehingga lebih adil dan objektif. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas nilai. Nilai yang diperoleh mahasiswa lebih mencerminkan kemampuan yang sebenarnya karena proses ujian dilakukan secara jujur. Yang keempat, mendukung pendidikan jarak jauh. Mahasiswa tetap dapat mengikuti ujian dari berbagai daerah tanpa harus datang ke kampus, namun kualitas pengawasan tetap terjaga. Yang terakhir, menumbuhkan budaya integritas. Sistem ini membantu membangun kesadaran mahasiswa, kejujuran akademik merupakan nilai penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Bagaimana universitas menjaga privasi mahasiswa? Yang pertama itu ada transparansi pengguna data. Universitas menjelaskan secara terbuka data apa saja yang dikumpulkan, tujuan penggunaannya, serta berapa lama data tersebut disimpan. Kemudian ada persetujuan pengguna. Mahasiswa diberikan informasi yang jelas mengenai sistem sebelum mengikuti ujian, sehingga memahami proses yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada keamanan penyimpanan data. Data rekaman dan informasi peserta disimpan menggunakan sistem keamanan digital yang terenkripsi untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang keempat, adanya pembatasan akses. Hanya petugas atau pihak yang berwenang yang dapat mengakses data ujian sesuai kebutuhan akademik. Yang kelima, ada evaluasi dan audit berkata. Universitas melakukan evaluasi dan audit keamanan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai standar pelindungan data pribadi. Yang terakhir ada mekanisme pengaduan. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau klarifikasi apabila terdapat kesalahan deteksi atau masalah terkait privasi. Jadi kesimpulannya, Automated Online Proctoring merupakan inovasi yang membantu menjaga kualitas dan integritas ujian daring. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, proses evaluasi dapat berlangsung lebih
adil, dan kredibel. Namun demikian, keberhasilan penerapannya harus diimbangi dengan perlindungan privasi mahasiswa, transparansi penggunaan data, serta komunikasi yang baik antara universitas dan seluruh sivitas akademika. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.